Ingin bentuk Kodam Korowai, KKB Papua tembak mati 2 warga sipil di Yahukimo. Aksi KKB Papua yang menembak mati 2 warga sipil di Yahukimo ternyata dipicu oleh motivasi internal TPNPB OPM. Motivasi tersebut adalah KKB Papua di Korowai Yahukimo ingin memperlihatkan eksistensinya. Mereka mau menunjukkan keberadaannya sebagai kelompok yang patut diperhitungkan. Motif tersebut diungkapkan Kepala Satgas OPS Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani melalui keterangan tertulisnya. Dikatakannya motif tersebut melatar belakangi pembunuhan 2 warga sipil itu, yakni Osri Obed 54 dan Jonathan Arwan 45, warga asal Toraja, Sulawesi Selatan. Untuk diketahui, pembunuhan Osri Obed dan Jonathan Arwan dilakukan oleh orang tak dikenal. Kasus ini terungkap setelah 2 jenazah itu ditemukan warga Yahukimo. Pasca menemukan 2 jenazah tersebut, warga pun melaporkan kepada aparat kepolisian. Dari laporan itulah polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengungkap pelaku pembunuhan dan motifnya. Kombes Faisal Ramadhani menuturkan pembunuhan tersebut dilakukan anggota KKB Papua. Kelompok kriminal bersenjata itu tega menghabisi 2 warga sipil itu dengan satu alasan. Alasan yang disebutkan KKB Papua adalah kedua warga tersebut merupakan mata-mata. Kedua warga itu dicurigai sebagai aparat keamanan yang sedang menyamar. Namun setelah kasus itu didalami aparat kepolisian, ungkap Faisal Ramadhani, akhirnya terungkap motivasi yang sesungguhnya. Mereka ingin membentuk Kodam sendiri dan ingin diakui sebagai Kodam ke-37 Yahukimo Korowai, ungkap Faisal. Dikatakannya aksi keji itu dilakukan KKB Papua karena kedua korban dituding sebagai aparat keamanan yang tengah menyamar. Saat ini katanya polisi sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku lain yang diduga terlibat dalam insiden pembunuhan tersebut. Saat ini kami sedang melakukan pengejaran terhadap tersangka lain kasus pembunuhan 2 orang warga sipil di Yahukimo. Pelakunya adalah KKB Yahukimo Korowai. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini aparat penegak hukum telah menetapkan 5 tersangka. Dari jumlah itu, 3 pelaku diantaranya sudah ditangkap. Saat ini sudah kita tetapkan 5 tersangka. Dari 5 tersangka itu, 3 diantaranya sudah ditangkap, sedangkan 2 lainnya masih DPO, ujar Faisal. Ia menambahkan pihaknya sedang melakukan upaya pengejaran terhadap DPO tersebut dan juga kelompok KKB yang lain. Sebelumnya diberitakan, Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Kartens beberapa waktu lalu berhasil gerbek sebuah rumah yang diduga tempat persembunyian KKB di Kabupaten Yahukimo. Dalam penggerbekan itu, polisi berhasil mengamankan 9 orang dan 3 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan 2 warga Toraja di Yahukimo. Sekedar diketahui, korban Asri Obed 54 dan Jonathan Arwan 45 ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sekitar rumahnya. Keduanya dibunuh dengan cara keji. Usai menghabisi korban, para pelaku lantas melarikan diri. Mereka berusaha lari agar tak ditangkap aparat keamanan. Namun saat melancarkan aksinya, para pelaku tidak menduga kalau ada warga yang menyaksikan perbuatan kejamnya tersebut. Makanya setelah polisi melakukan pendalaman kasus tersebut, akhirnya beberapa pelaku ditangkap. Dalam pemeriksaan itu akhirnya terungkap pula nama pelaku lain yang terlibat dalam kejadian itu. Kini 2 pelaku masih dalam pengejaran aparat keamanan.